Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Intan Wardani. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sudah pada tes SKD atau belum? Atau sudah ada yang tes tapi lagi nunggu pengumuman? Yuk sambil nunggu pengumuman tes SKD, gak ada salahnya kalau kita mempersiapkan materi untuk persiapan tes SKB perpustakaan. Karena kemarin di kolom komentar ada yang minta dibikinkan video materi tentang pelestarian bahan pustaka. Jadi saya buatkan videonya. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang pelestarian bahan pustaka. Di perpustakaan, pelestarian bahan pustaka itu ada dua jenis, yaitu bersifat preventif yang sifatnya berupa pencegahan agar bahan pustaka atau koleksi yang masih baik tidak terjadi kerusakan. Intinya kalau preventif itu pencegahan agar koleksi yang ada di perpustakaan tidak rusak. Preventif itu ada 3 macam ya teman-teman, yaitu yang pertama mendeteksi cuaca menggunakan alat termohidrometer yang biasanya dipasang di ruangan perpustakaan. Suhu idealnya yaitu 22-25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mendeteksi sinar ultraviolet. Caranya dengan apa sih? Yaitu dengan melapisi kaca dengan lembaran plastik. Jadi apabila lokasi perpustakaan kalian berhadapan langsung atau terkena sinar matahari langsung, maka disarankan kaca-kaca di jendela tersebut dilapisi dengan lembaran plastik. Biasanya bisa disebut dengan sunblock atau semacam plastik itu yang ditempel di kaca-kaca jendela. Tindakan preventif yang ketiga yaitu mendeteksi intensitas panas. Alat yang digunakan disebut photometer. Panas idealnya yaitu berkisar antara 50 dan 100 watt. Caranya gimana sih untuk mendeteksi intensitas panas? Yaitu dengan mengurangi sinar matahari langsung. Dan sinar lampu jangan terlalu panas. Lebih baik menggunakan lampu neon. Jadi untuk lokasi perpustakaan itu sebaiknya dijauhkan dari sinar matahari langsung, karena koleksi yang terpapar sinar matahari langsung biasanya cepat rusak juga ya teman-teman. Dan sinar lampunya juga jangan terlalu panas karena itu juga bisa merusak zat pada buku. Dan tindakan yang kedua yaitu kuratif, yaitu sifatnya berupa perbaikan struktur. Selanjutnya, pelestarian bahan pustaka secara kuratif. Diingat-ingat ya teman-teman, tadi yang preventif itu pencegahan. Kalau kuratif itu perbaikan. Yang pertama, ada teknik pembersihan atau cleaning. Ada 2 macam, yaitu menggunakan mekanik dengan cara vakum. Yang kedua menggunakan kimiawi dengan cara pelarut organik berupa cairan benzen, aseton, dan trikloretan. Untuk yang kedua yaitu bleaching. Pernah dengar gak nih teman-teman bleaching? Biasanya kata-kata bleaching ini ada di salon-salon atau klinik kecantikan, tapi di perpustakaan ini juga ada teknik bleaching. Apa sih teknik bleaching itu? Teknik bleaching adalah proses pemutihan kertas menggunakan cairan kimia tertentu seperti sodium klorida, potasium permanganat, hipoklorit, hidrogen peroksida, kloramin, dan kloramins. Dan koleksi yang boleh di bleaching adalah koleksi tertentu saja. Biasanya koleksi-koleksi yang dicetak menggunakan mesin, bukan tulisan kertas atau tulisan tangan. Contohnya seperti buku, peta, dan gambar itu adalah koleksi yang bisa di bleaching. Biasanya kan kalau teman-teman pernah lihat peta yang udah agak lama itu pasti warnanya coklat.
Nah, itu adalah salah satu koleksi bahan pustaka yang bisa di bleaching. Teknik yang ketiga yaitu deastifikasi. Apa sih deastifikasi itu? Deastifikasi adalah proses menghilangkan asam pada kertas. Metode yang digunakan ada dua macam, yaitu basah dan metode kering. Untuk yang metode basah biasanya untuk koleksi bahan pustaka yang tintanya tidak mudah luntur, seperti peta ya teman-teman. Dan untuk metode kering ini biasanya digunakan untuk koleksi bahan pustaka yang tintanya mudah luntur. Jadi sebelum dilakukan proses deastifikasi ini, pustakawan wajib mengecek keasaman sebuah kertas menggunakan kertas lakmus. Apabila di angka 1-7 berarti kertas tersebut asam. Di angka 7 berarti sifatnya adalah netral. Di angka 7-14 berarti kertas itu bersifat basa. Setelah mengetahui pH kertas atau pH dari bahan pustaka, maka baru dipilih atau ditentukan metodenya. Mau metode yang basah atau yang kering. Dan sebelum melakukan proses deastifikasi ini menggunakan metode basah atau kering, juga pustakawan wajib mengecek apakah tinta yang ada di bahan pustaka itu mudah luntur atau tidak. Teknik yang keempat yaitu teknik mending atau menambal atau menyambung, yaitu menggunakan Japanese tissue paper tebalnya 27 gram handmade paper dengan CMC atau carboxyl methyl cellulose. Dan teknik menambal ada dua macam, yaitu manual atau tanpa bantuan. Yang kedua menggunakan leaf casting atau menggunakan mesin leaf caster. Teknik yang kelima yaitu laminasi. Laminasi adalah teknik memperkuat kertas melalui pelapisan 2 lembar tisu Jepang pada permukaan kertas. Laminasi ini biasanya untuk koleksi yang sudah rusak parah, mudah rapuh, dan mudah sobek. Ada cara proses laminasi yaitu dengan cara manual dan menggunakan mesin. Untuk proses manualnya menggunakan kertas yang diimpor dari luar negeri karena di Indonesia belum memproduksi. Laminasi yang menggunakan mesin ada dua macam, yaitu laminasi panas dan laminasi dingin. Untuk laminasi panas sendiri yaitu dengan cara melapisi kedua sisi menggunakan kertas Crompton dan dipanaskan di suhu 70-90 derajat Celcius. Kalau laminasi dingin, melapisi kedua sisi menggunakan film oplas yang mengandung lem. Biasanya untuk laminasi panas ini biasa kalian pakai zaman dulu itu untuk laminasi akte atau ijazah ya teman-teman. Tapi sebenarnya untuk ijazah atau akte itu tidak disarankan menggunakan laminasi. Karena apa? Karena ketika mau dilepas lapisannya itu pasti akan merusak bahan pustaka. Kalau laminasi dingin itu menggunakan film oplas yang mengandung lem. Untuk membukanya yaitu cukup dilapisin air, jadi tidak akan merusak bahan pustaka. Untuk teknik yang keenam yaitu teknik lining. Teknik lining yaitu teknik memperkuat kertas dengan cara memberi lapisan penguat pada bagian belakang. Teknik yang ketujuh yaitu sizing, yaitu mengembalikan kekuatan kertas dengan cara memberi penguat seperti gelatin atau CMC cair pada kertas menggunakan sprayer atau kuas. Teknik yang kedelapan yaitu enkapsulasi, yaitu melindungi kertas dengan plastik bebas asam. Dan teknik ini cocok digunakan untuk bahan pustaka seperti peta, koran, gambar, atau bentuk lembaran lainnya. Kalau kalian perhatikan, peta itu kan pasti ada lapisan plastiknya, itu gunanya agar
tidak cepat rusak, karena kan biasanya peta itu digulung-gulung ya teman-teman. Jadi peta itu merupakan koleksi yang wajib dienkapsulasi agar terhindar dari kerusakan. Teknik selanjutnya yaitu teknik fumigasi. Fumigasi adalah suatu tindakan pengasapan menggunakan cairan kimia tertentu berupa karbon disulfida, karbon tetraklorid, metil bromide, dan timol kristal yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Biasanya teknik fumigasi ini untuk menghilangkan rayap-rayap atau serangga-serangga yang memakan bahan pustaka. Teknik fumigasi ini dilakukan di ruangan khusus dan dilakukan oleh petugas khusus. Jadi, koleksi yang akan dilakukan fumigasi dipindahkan di ruangan tertutup yang berisi pipa-pipa, yang nantinya pipa-pipa itu akan mengeluarkan atau menyemprotkan gas yang berisi cairan kimia. Pengertian konservasi, preservasi, restore, dan transmedia. Konservasi adalah pemeliharaan atau perlindungan sesuatu secara tertentu untuk mencegah kerusakan atau kemusnahan dengan cara mengawetkan. Untuk preservasi yaitu kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi dapat dipakai selama mungkin dengan pengaturan suhu di kisaran 26 sampai 29 derajat Celcius. Restore atau restorasi yaitu kegiatan perbaikan buku. Sedangkan transmedia adalah upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan nilai informasi yang dimiliki. Untuk transmedia ini bisa dalam bentuk mikro dan CD-ROM. Untuk bentuk mikro, kelebihannya yaitu hemat ruang, aman, mudah direproduksi, murah, mudah diakses, akurat, dan ekonomis. Kalau transmedia menggunakan CD-ROM, kekurangannya yaitu tidak bisa dihapus atau diubah. Dan untuk restorasi kegiatan perbaikan buku, biasanya itu seperti menambal, menjilid, mengganti cover, itu termasuk dalam proses restorasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kualitas video belum baik. Semangat pejuang NIPS, see you next video.